KBC tahun 2015, Baik tahun 2015. Baik PKL ya tahun 2017. Baik promotor Eropa September 2019. Untuk Eropa ya berangkat dan naik udara dan beberapa negara. Baik, itulah profil Bu Ana. Selanjutnya tentunya dengan kerendahan hati dan segala hormat kami persilakan pada guru kita Ibu Ana untuk waktu dan tempat. Pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Suara saya bisa terdengar? Alhamdulillah Bu, bisa insya Allah. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul ya di siang hari ini. Alhamdulillah disertai juga dengan rezeki hujan. Ya Allahumma sayyiban nafi'an. Di mana-mana insya Allah hujan merata. Artinya rezekinya insya Allah merata seluruh Batam. Dan yang pertama dan yang utama saya mengajak teman-teman untuk senantiasa bersyukur bahwa kita diizinkan oleh Allah berada di sini bukan karena hebatnya kita, tapi karena ada campur tangan Allah untuk mempertemukan kita pada siang hari ini. Insya Allah 2 jam ke depan kita ingin saling bersama-sama untuk belajar ya, untuk saling berbagi, karena inilah sebetulnya salah satu dakwah kita di HNI. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan dan junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita sama-sama rindukan syafaatnya sampai di yaumil akhir nanti, insya Allah. Ya, teman-teman semua berbahagia pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bertatap muka ya. Kita memang makhluk kasar ya, bukan makhluk halus walaupun di dunia maya. Yang pertama saya sapa Pak Yayan dan Bu Kuri. Masya Allah ini LED couple di Batam yang pertama, dan ini adalah mitra kebanggaan saya. Selain Bu Desi yang ada di sini, sepertinya ada Mbak Siti Aisyah dari Bintan juga join ya tadi ya. Masya Allah tidak pernah ketinggalan dalam event-event yang luar biasa. Dan untuk tidak memperpanjang kodimah ya, karena saya ingin waktu yang diberikan itu betul-betul efektif untuk bersilaturahim dengan teman-teman semua, maka insya Allah sesuai dengan amanah, yaitu saya memberikan motivasi. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang motivasi, ya itu insya Allah teman-teman semuanya sudah ada indikasinya bahwa di sini adalah semua teman-teman termotivasi. Kalau tidak termotivasi, nggak mungkin hadir di sini. Sebelumnya saya akan sapa semua ya. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman memilih berada di depan monitor daripada enak di kamar ya. Sebenarnya rebahan gitu ya, hujan-hujan. Tetapi alhamdulillah karena semangat itulah yang membuat rasa ngantuk, rasa ingin rebahan itu hilang ya. Alhamdulillah. Saya akan memberikan sedikit motivasi buat teman-teman. Kalau tadi sudah melihat video saya bahwa saya join 2008. Artinya ketika tahun ini 2020 sudah 12 tahun, ya. Nah, dan sudah melewati pergantian dari perusahaan, di mana perusahaan yang dulu ya teman-teman ketahui bahwa kita dulu awalnya bergabung itu masih HPA, di mana induknya adalah sebenarnya di negara jiran kita ya, di Malaysia. Tapi
Alhamdulillah 2012 Allah memberikan kesempatan HNI untuk berdiri mandiri. Kemudian alhamdulillah dalam tahun ke-8 perkembangannya luar biasa. Inilah sejarah. Ini sejarah harus teman-teman ketahui. Di ruangan ini atau di room ini tidak semuanya memang pelaku sejarah itu. Tapi salah satu pelaku sejarahnya adalah Pak Yoyon, Bu Kuri, dan Bu Desi. Alhamdulillah ya Allah pertemukan dan samakan langkah kita kebersamaan ini sampai hari ini. Alhamdulillah mudah-mudahan ini sebagai bekal kita nanti untuk sampai ke jannahnya. Karena ketika kita bertemu dengan teman-teman semua, betulnya bukan hanya untuk aktivitas di dunia, tetapi salah satunya ini adalah bekal ketika nanti di akhirat, ya, atau di surga Allah nanti teman-teman tidak melihat saya berada di sana, maka teman-temanlah yang saling mengingatkan. Bu Ana belum masuk dalam rombongan kita, gitu ya. Kalau teman-teman sudah masuk duluan, karena kita pernah bersama-sama dengan Bu Ana untuk berjuang di dunia saat itu, ya. Maka dengan berkumpul sahabat-sahabat soleh-solehah, insya Allah inilah salah satu nanti yang sebagai pengingat, ya, ketika saya belum masuk di jannahnya Allah, ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sampai hari ini berada dalam barisan perjuangan Tibu Nabawi yang sama-sama insya Allah saling menguatkan. Apapun warna pelangi dalam perjalanan ini, insya Allah semua maknanya adalah membuat kita jauh lebih baik. Ya. Baik, saya mungkin akan mengajak teman-teman untuk menjadi kaum baper, gitu ya. Kenapa kaum baper? Ya, saya ingin membawa baper ini dalam konteks yang lain, bukan konsep yang biasa saja, yaitu bapernya ibu-ibu ya, tapi saya ingin baper bawa perubahan. Sepakat semua? Ya, saya membawa baper, tapi membawa ajakan untuk teman-teman menjadi generasi yang baper, bawa perubahan. Bahwa insya Allah dari masa ke masa kita harus membawa satu misi, yaitu perubahan dalam diri kita, di mana kita harus lebih baik dari diri kita kemarin dan diri kita hari ini. Maka hari esok menjadi seorang Pak Yoyon, Bu Kuri, Bu Desi, Mbak Yeni, Pak Joni, Mbak Neliwati yang kelihatan di saya ya di monitor ya, Mbak Gus Marnita, ini ada Mbak Nelly Sasmita ya, kemudian Pak Alkobari dan Mbak Dewi Nilasari, Mbak Erdalina, Mbak Erni Marlina, itu ada Mbak Tati Nurawati juga ya, dan teman-teman yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan menjadi generasi-generasi yang baper. Oh, ini ada Bu Ruswati, ada Masya Allah dengan jundi-jundinya ya. Kemudian ada Bu Sri Maharini. Kangen semua, pasti kangen gitu ya. Ini paling jauh dari mana nih? Ada yang dari luar Batam ya pastinya. Kalau saya lihat dari Mbak Dewi Nilasari, kalau nggak salah di Nganjuk ya. Masya Allah ya. Terasa dalam satu tempat gitu. Baik, saya ingin memberikan satu misi atau visi buat teman-teman semua. Berada di HNI itu memang bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Tren hari ini, tren bergabung menjadi pengusaha muslim, itu sudah menjadi sekarang ini tren yang sangat luar biasa digemari oleh kaum bisnis gitu, karena semuanya sekarang memilih syariah, bahkan ketika produk itu dalam notabene bukan asli produk muslim pun sekarang sudah mulai menciptakan produk-produk syariah ya. Ada saya baca produk itu perusahaannya ownernya bukan muslim, tapi mereka menciptakan produk yang notabene ditambah dengan syariah. Oh, ini asuransi syariah gitu, padahal ownernya jelas-jelas bukan muslim. Ini produk sesuatu produk yang kemudian di belakangnya ditambah syariah. Hati-hati ya untuk teman-teman memilih, maka alhamdulillah kita berada di HNI, pilihan teman-teman sudah mendarat di tempat yang tepat. Kita sudah disediakan helipad yang tepat, yaitu helipadnya untuk mendarat HNI. Sepakat ya semua ya, kita sudah mendaratkan helikopter kita di helipad HNI. Maka selain helikopter,
saya sering menyebut bahwa HNI ini adalah kapal dakwah kita, kapal siar kita. Maka insya Allah kita harus jaga bersama-sama. Marilah bahwa perubahan perusahaan ini, bahwa HNI itu bukan saya, bukan kamu, bukan Pak Yoyon, bukan Bu Kuri, bukan Bu Ana, bukan Bu Desi, tetapi ini aset milik umat. Di dalamnya adalah ingin mewujudkan ide besar, yaitu ingin menjadi pemimpin pasar halal. Dan ini sudah kita buktikan. Tahun ke-8 perkembangan kita luar biasa. Jika anak umur 8 tahun perkembangannya masih seperti anak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu belum terlalu signifikan. Tapi HNI ini luar biasa. Dan bahkan tahun ini, tahun yang Masya Allah berikan ujian berupa pandemi, di mana perusahaan-perusahaan besar banyak yang gulung tikar, tapi HNI hari ini Alhamdulillah Allah pantaskan, Allah berikan kesempatan kita untuk menggelar tikar. Omset terus naik, bahkan Alhamdulillah dari omset per tanggal 12, saya melihat khususnya di yang bisa saya pantau ya, yaitu omset di BC dan omset jaringan saya ke bawah, Alhamdulillah insya Allah mengalami kenaikan yang signifikan. Itu luar biasa. Dari waktu ke hari, dari waktu ke waktu, dari day to day, saya memang mengamati AVO. Kenapa? Karena salah satu indikasi peta sukses kita adalah AVO. Jadi hari ini teman-teman harus semua menggunakan AVO. Itu dari awal bulan, bukan di akhir bulan. Karena ini salah satu peta atau tujuan yang jelas yang ingin kita tuju. Ya, semuanya sudah sepakat bahwa hari ini kita berada. Saya memberikan motivasi untuk para pebisnis muslim, ya, para pengusaha atau HNI entrepreneur, muslim entrepreneur, maka sudah dalam satu frekuensi bahwa ketika kita berbicara tentang bisnis, maka tidak lepas dari omset. Bisnis apapun, di dalamnya pasti ada omset. Bagaimana untuk operasional, bagaimana untuk menjaga bahwa perusahaan ini selalu berkembang atau selalu grow kalau tidak ada omset ataupun omset mengalami penurunan, maka ini menjadi satu ganjalan. Ya, jadi sepakat bahwa kita berbicara tentang uang bukan segala-galanya, memang saya setuju. Ya, tetapi uang akan menjadi alat yang sangat penting untuk membesarkan sebuah peradaban. Salah satunya adalah ketika kita ingin menciptakan peradaban umat muslim berbasis anak-anak pendidikan Islam pada usia dini. Ya, kemudian kita meningkatkan mutu pendidikan muslim, mutu pendidikan Islam, maka tidak lepas dari uang. Bagaimana anak-anak belajar menghafal Al-Quran ketika fasilitas Al-Quran sangat kurang, atau fasilitas tempat untuk belajarnya tidak ada, atau dalam kondisi yang tidak layak? Maka kembali lagi, uang menjadi alat untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas tersebut. Ya, maka di depan saya yang ada di room ini adalah calon-calon pengusaha sukses, di mana di dalamnya ya, sukses di HNI. Kita cetak pengusaha-pengusaha sukses. Di dalamnya kita sertakan bahwa teman-teman akan menjadi orang yang sukses dan jiwa pemberi. Itu selalu kita sertakan. Jiwa pemberi. Maka tangan di atas itu harus sudah menjadi goals kita setelah kita menjadi siapapun kita. Saya berbicara tentang teman-teman yang berada di HNI, pasti ingin menjadi orang yang bermanfaat. Ya, saya ingin menyamakan frekuensi dulu. Yang sepakat bahwa di HNI teman-teman ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat, silahkan tunjuk jempolnya. Yang sepakat bahwa di HNI kita ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi siapapun kita, kalau saya boleh bertanya, apakah tukang nyapu di jalan itu tidak bermanfaat? Apakah orang yang jualan sarapan itu tidak bermanfaat? Mohon maaf, apakah orang yang menjadi kita biasa sebut Pak Ogah di jalan untuk memberikan kemudahan berjalan itu tidak bermanfaat? Mereka pasti ingin menjadi bermanfaat, tapi mereka merasa bahwa potensi saya itu. Ya, maka inilah cara saya menjadi orang yang bermanfaat. Insya Allah teman-teman diberikan potensi jauh lebih besar dan sudah berada di tempat yang tepat. Maka besarkan potensi teman-teman semua, sambut kesempatan yang diberikan
diberikan oleh perusahaan untuk menjadikan kita bisa memberi manfaat lebih besar. Maka kalau sepakat semuanya, teman-teman, orang yang ingin sukses, pasti dia tahu arah mau kemana dia jalan. Mau ke jodoh, pasti dia akan cari jalan yang cerdas untuk lebih cepat sampai kepada tujuan. Mau lewat Bengkong, mau lewat Sekupang, pasti akan sampai juga insya Allah. Tetapi jalannya harus muter. Maka teman-teman di sini saya ajak, yuk kita berjalan mencari jalan yang lebih efektif dalam menjalani karir kita di HNI. Ya, siapapun kita mulai menempatkan diri, mencoba menempatkan diri, kita mulai menjadi AB kembali. Kalau memang pada saat kita sudah berada di level manapun, ternyata kok ada hal yang menurut saya tidak sesuai dengan bayangan saya ya gitu. Contoh misalnya, ketika saya sudah mempunyai atau saya berada di posisi pangkat direktur atau eksekutif direktur, ternyata kok tidak sesuai dengan yang saya baca, tidak sesuai yang saya bayangkan, tidak sesuai dengan support system yang saya pahami, maka tidak ada salahnya kita balik sebentar ke belakang untuk mulai start lagi. Menempatkan diri kita pada AB, itu insya Allah bukan sesuatu yang salah. Ya, teman-teman yang kemarin ikut home sharing di tempat Pak Yoyon, bahwa saya menempatkan teman-teman pangkat ED, itu berada di posisi AB. Jadi mulai how to start-nya, ya, dengan cara yang lebih tepat itu seperti apa, tidak ada salahnya. Jadi siapapun kita berada di level manapun, tidak ada salahnya kita putar balik, memposisikan kita sebagai AB. Contoh, ketika kita ingin mempunyai seorang anak yang punya kualitas bagus, dari akhlaknya, dari fisiknya, maka kita sudah persiapkan dari DNA-nya. Salah satunya adalah ketika kita sudah mulai mengkonsumsi yang halal lagi thayyib, kemudian dengan stimulasi pendidikan, bagaimana cara membesarkan anak sesuai yang Rasulullah ajarkan. Semua hal-hal yang baik, maka insya Allah ketika mereka lahir, itu akan berbeda dengan, mohon maaf, ketika kita mulai masa kehamilan sampai kemudian anak itu lahir, ya sudahlah, pokoknya dikasih makan, dikasih nutrisi, setahu saya, pokoknya yang penting ibunya kenyang, anaknya kenyang, ya kemudian nanti lahir dengan selamat, ya sudah, mau dibesarkan seperti apa, pasti berbeda. Sepakat ya teman-teman ya? Jadi ini seperti ketika kita ingin mencetak mitra-mitra kita menjadi mitra-mitra yang handal, mitra-mitra yang unggulan, maka insya Allah kita sudah persiapkan. Ketika mulai dari proses rekrutmen, ketika kita proses PCA ataupun kesit ataupun home sharing, maka ini seperti menyiapkan DNA. Insya Allah nutrisi yang kita berikan kepada mereka, di mana pada saat mereka hadir pada home sharing itu dalam kondisi yang kosong, sama sekali nggak paham tentang HNI, maka insya Allah teman-teman akan bisa menciptakan atau melahirkan mitra-mitra yang lebih berkualitas. Jadi tidak ada salahnya kita putar balik. Demikian saya, karena perjalanan dari sejak HNI berdiri, yaitu 2012, kemudian Alhamdulillah Allah takdirkan pada tahun 2013 bulan Januari, jadi hanya dalam hitungan bulan, Alhamdulillah saya sudah berada di level LED. Itu bukan karena kebetulan, tapi insya Allah emang apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh mentor, itu kita ikutin. Ya, karena sistem pada saat itu belum semudah sekarang dan belum selengkap sekarang. Maka alhamdulillah sebetulnya tidak ada alasan untuk teman-teman, saya tidak bisa sukses di HNI atau saya sukses di HNI. Ya, yang ada ini adalah proses teman-teman belajar, kemudian mencari cara atau strategi yang tepat ketika memulai. How to start-nya tidak apa-apa kita benerin. Ya, maka tempel terus pada mentor. Tempelin terus mentornya. Karena kita insya Allah siap melayani, ya, siap memberikan pendampingan teman-teman sampai ke panggung kesuksesan teman-teman dengan cara yang sesuai pada support system yang sudah diadakan perusahaan. Karena teman-teman yang sudah berhasil di sini, yang sudah berada di level LED,
saya yakin mereka orang-orang yang sami'na wa ata'na, mereka yang mengikuti apa yang disarankan oleh mentor, kemudian apa yang dicontohkan oleh mentor, itu beliau ikutin. Dan beliau sudah membuktikan bahwa waktu belajar beliau, proses beliau, itu semuanya dibayar mahal. Ya, kita pernah mengalami belajar sampai tengah malam, ya. Kemudian tidak pernah menikmati hari Minggu itu sebagai hari keluarga. Tapi semua untuk melayani mitra-mitra. Ya, boleh ditanya, bagaimana Bu Desi, Pak Yoyon, Bu Kuri? Saya tahu mereka ada orang-orang lapangan yang memang menjalankan, bukan orang yang duduk manis di balik meja kerja kesuksesan mereka hari ini. Dan itu yang teman-teman harus yang harus tiru. Karena sebetulnya silahkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi modifikasi masih dalam jalur support system yang diberikan oleh perusahaan. Maka jangan pernah kita memodifikasi dari sebuah support system yang sudah didesain melalui analisa, melalui evaluasi yang sangat panjang, kemudian teman-teman modifikasi dengan caranya sendiri yang teman-teman belum pernah membuktikan. Ya, maka ini menjadi hal penting teman-teman sekalian bahwa perusahaan membuat sebuah konsep road to success, road to LED, ya, dimulai dari road to manager, road to SM dan seterusnya. Itu semua menggunakan evaluasi, bukan sekedar teori dituliskan. Karena pendahulu-pendahulu kita adalah orang-orang yang sudah sangat paham terhadap karir di multi level dan khususnya multi level syariah. Jadi teman-teman berhusnuzon pada guru-guru kita, ya, pada orang-orang leader-leader besar yang sudah memulai membuat konsep bagaimana peta sukses yang dibuat untuk memudahkan cara kerja teman-teman semua. Maka hari ini kesuksesan di HNI satu, ya, butuh kemauan untuk melakukan, kemauan untuk mendengarkan apa kata mentor, kemauan untuk melakukan apa yang dianjurkan mentor, ya, kemauan untuk terus bergerak. Dan satu hal yaitu berhusnuzon. Ini bukan bisnisnya mentor, bukan untuk besarnya mentor. Tapi mentor lillahi ta'ala ingin mengantarkan teman-teman semua mengikuti jejaknya para mentor yang mereka melakukan proses sangat panjang. Proses dari sebuah tahapan dari AB, manajer, kemudian SM, dan seterusnya. Barangkali kalau kita melihat kemudahan-kemudahannya, teman-teman jauh lebih mudah sekarang ini dibandingkan ketika para leader, para mentor teman-teman semua memulai. Karena proses mudah, ya, kemudian sistem sekarang mudah, maka sekali lagi butuh kemauan karena musuh kesuksesan hanya alasan dan menunda. Ya, alasan tapi dan nanti. Maka ini musuh besar yang teman-teman harus tulis. Silahkan tulis, musuh kesuksesan adalah alasan dan menunda, tapi dan nanti, karena nanti itu tidak akan pernah terjadi. Insya Allah, ya. Itulah sebenarnya yang hal-hal sederhana yang saya, Pak Yoyon, Bu Kuri, Bu Desi, ya, sebagai mentor-mentor semua, termasuk Mbak Siti, Aisyah, ada orang-orang yang memang ketika diberikan challenge atau tantangan, mereka mengikuti. Karena mereka nggak banyak mikir, tapi ya, yes, insya Allah, I will do, gitu ya. Jadi semuanya nggak mikir dulu, tapi mau dulu, yakin dulu, bisa dulu. Maka insya Allah keyakinan dan kekuatan ini yang kemudian hari ini teman-teman boleh melihat. Mereka bukan seperti orang yang duduk manis kemudian menunggu trofi itu hadir. Tetapi mereka melakukan proses yang sangat panjang. Hujan, panas, lubang, lumpur, itu sudah menjadi perjalanan, bagian perjalanan dari kita semua. Maka tinggal teman-teman mengasah, kemudian sering berkonsultasi, coaching, ya, mendekati mentor. Apa yang harus saya lakukan, kemudian apa arahan dari mentor itu silahkan ikutin, berhusnuzon saja, bahwa apapun yang dikasih mentor, itu adalah jalan yang teman-teman sudah dibukakan, insya Allah mereka sudah menjalani, mereka sudah mengalami, maka tidak mungkin ketika
ketika mentor mengarahkan itu tidak banyak berpikir atau bahkan merugikan teman-teman semua. Ingat satu hal, bahwa semua mentor ingin memberi manfaat, bukan memanfaatkan. Penting itu untuk digarisbawahi. Karena kalau di antara kita masih tersirat bahwa saya berada di HNI, saya dimanfaatkan mentor saya, maka teman-teman akan sulit untuk sukses. Ingat ya, karena itu lintasan-lintasan negatif. Ya, lintasan-lintasan pikiran negatif yang sebetulnya hanya mengganggu. Maka pelangi-pelangi yang ada dalam perjalanan proses sukses teman-teman semua, itu adalah bagian untuk menguatkan keyakinan daripada teman-teman semua untuk mencapai goals-nya atau mimpi-mimpinya. Satu hal sekarang ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, yuk sekali lagi kita perbaiki dari sistem kerja kita, bahwa di era pandemi ini bukan satu-satunya alasan untuk menyerah, karena dari era pandemi ini saya mendapatkan makna atau manfaat yang luar biasa. Justru kenikmatan dari masa pandemi ini, yaitu kenaikan omset, kemudian lahir mitra-mitra atau leader-leader baru, walaupun mereka belum mencapai pangkat yang tertinggi di HNI, tetapi arahnya sudah jelas. Ya, bahwa semua yang mau belajar dengan cara apapun, baik itu offline, baik itu online, mereka yang berhusnuzan dengan mentornya, ya, mereka yang mengikuti arahan mentornya, insya Allah teman-teman akan semakin merasakan begitu banyak perbaikan dalam dirinya. Ya, pangkat memang tentang angka, atau syarat LED memang angka harus dipenuhi. Tetapi bagaimana kita memenuhi angka-angka tersebut kalau tidak dimulai dari attitude yang bagus? Karena semua bermulai dari sikap. Tidak mungkin teman-teman mau PCA, tidak mungkin teman-teman mengikuti arahan mentor, yuk para leader di minggu pertama harus sudah input misalnya. Teman-teman tanpa attitude yang bagus, tanpa teman-teman merasakan bahwa ini adalah arahan positif dari seorang mentor, maka tidak akan ada yang melakukan, itu pasti. Tupo kan kapan-kapan saja bisa, itu kan punya saya, hak saya gitu. Maka insya Allah ketika teman-teman sudah paham bahwa apa itu arahan mentor, ya teman-teman melakukan laporan pada tepat waktunya, kemudian gesit itu justru kencengnya bukan di akhir bulan, tetapi di awal bulan. Karena semata-mata ketika kita ingin melakukan strategi itu bukan dikejar di ujungnya, tetapi dari awal. Insya Allah keleluasaan ketika teman-teman membuat strategi ini di awal, maka insya Allah teman-teman akan menemukan goals-goals yang lebih berkualitas dibandingkan dengan gerakan-gerakan spontan. Baik, saya tanya ke Pak Bastian, saya diberikan waktu sampai jam berapa? Kalau sudah ngomong kadang lupa, mohon maaf. Sampai jam berapa Pak Bastian? Biar nggak kebablasan ya, karena banyak materi bagus. Ya, 5 menit. Yang 5 menit lagi, Bu. Kenapa? 5 menit. Oke, 5 menit ya, closing. Oke, closing statement ya. Jadi closing powernya dari saya adalah teman-teman berada di komunitas para pebisnis muslim. Yang teman-teman lihat goals yang diberikan oleh para mentor. Ya, teman-teman diajak di awal itu membuat mimpi besar. Karena semata-mata teman-teman ingin menjadi orang yang bermanfaat. Maka yang tadi saya sudah sebutkan, siapapun yang bekerja hari ini, pasti satu mimpi mereka adalah saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Tapi manfaat sebesar apa? Ya, manfaat seluas apa yang bisa teman-teman berikan, maka sebesar juga mimpi teman-teman semua. Maka tinggikan mimpi teman-teman semua, lebarkan mimpi teman-teman semua untuk bisa memberi manfaat lebih besar kepada umat, dan sepenuhnya harus dengan keyakinan. Ya, dengan keyakinan teman-teman bisa, maka insya Allah kekuatan dari Allah itu akan mengarah kepada teman-teman semua. Sukses hanya akan mengarah kepada orang yang mempersiapkan dirinya. Sukses akan datang kepada orang yang mempersiapkan dirinya. Maka siapa dia? Yaitu orang yang mau mempersiapkan mulai dari
dari kerja-kerja kecil, kesuksesan kecil, kemudian dia kumpulkan menjadi keberhasilan besar, dan itu saatnya kesuksesan besar terjadi. Karena suksesnya kita adalah ketika kita berhasil mensukseskan mitra-mitra kita, mulai dari level AB ke M. Itulah awal suksesnya karir di HNI. Ya, jadi teman-teman semua, pertama kali teman-teman ketika di posisi apapun, maka teman-teman harus terus lahirkan manajer, lahirkan manajer, lahirkan manajer, kemudian tinggal membuat satu plot. Jalur-jalur mana yang akan saya prioritaskan melahirkan manajer. Disitulah insya Allah nanti syarat LED akan terpenuhi. Kemudian pangkat apapun di level-level dari senior manager, kemudian eksekutif manager, director, senior director, kemudian eksekutif director, dan tertinggi. Ya, itu pangkat tertinggi, kemudian nanti teman-teman melahirkan L di depannya, yaitu loyal executive director. Maka bermula dari bagaimana cara kita melahirkan manajer yang berkualitas, maka promo mantul Point Group 1200 manajer hari ini, tolong dimanfaatkan, tinggal 4 bulan lagi. Silahkan merapat kepada para mentornya, ya, karena insya Allah dengan cara yang sangat mudah dibandingkan promo sebelumnya, maka 1200 poin grup seorang manajer itu sangat mudah dengan cara kerja yang sangat mudah. Kemudian kemarin sudah kita belajar bersama-sama bagaimana mengadakan home sharing atau product talk sebagai salah satu kunci untuk melahirkan poin-poin dalam grup dengan cara yang sangat sederhana, yaitu memberikan clue-clue produk kepada mitra-mitra kita. Insya Allah teman-teman akan melahirkan manajer-manajer yang sukses. Itu saja dari saya. Orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang pernah didapatkan, maka lakukan yang belum pernah kita lakukan. Lakukan hal yang luar biasa, yang di luar biasa dilakukan orang. Ya, insya Allah itu closing power dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, saya insya Allah menyediakan waktu dan apapun yang bisa kita berikan kepada mitra-mitra kita semua. 4 bulan masa untuk menciptakan prestasi setinggi-tingginya. Siapa yang yakin bisa, tolong kepalkan tangannya, hadapkan di depan kamera. Ya, takbir, Allahu Akbar, yakin semua akan bisa. Di akhir ini harus LCED, harus mencapai kron. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.